Halo anak-anak Indonesia hebat, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya tentang sebab duka? Nah, sekarang coba renungkan sejenak. Di tengah kemajuan teknologi dan media sosial, mengapa banyak orang justru merasa cemas, lelah, dan tidak puas? Masih ingat jawabannya? Padahal semua serba mudah dan cepat. Perasaan gelisah dan tidak puas inilah yang dalam ajaran Buddha disebut dukkha. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kebenaran mulia tentang akhir dukkha, yaitu ajaran Buddha yang menunjukkan bahwa penderitaan itu bisa diakhiri. Kalian yakin penderitaan bisa diakhiri? Yuk, kita harus menyimak supaya kalian yakin bahwa penderitaan itu memang bisa diakhiri. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami makna dukkha nirodha arya saca, mampu menjelaskan bagaimana akhir dukkha menurut ajaran Buddha, mampu mengaitkan akhir dukkha dengan kehidupan modern dan teknologi, serta termotivasi untuk hidup lebih sadar dan bijaksana. Ingat, belajar Dharma bukan hanya untuk dipahami, tetapi dipraktikkan agar hidup kita lebih damai dan bermakna. Nah, sudah siap belajar? Yuk naikkan semangatnya dan fokusnya, kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Dukkha nirodha berarti lenyapnya penderitaan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak bersifat kekal. Dukkha bisa diakhiri ketika nafsu keinginan atau tanha sepenuhnya dihentikan. Dalam kehidupan modern, ini berarti kita tidak dikendalikan oleh keinginan yang berlebihan, baik terhadap gawai atau gadget, popularitas di media sosial, maupun validasi di media sosial dan di dunia nyata. Nah, coba renungkan, keinginan apa yang paling sering membuat kalian merasa tidak tenang? Ada? Ya, Buddha bersabda, lenyapnya nafsu keinginan tanpa sisa, pelepasan, pembebasan, dan ketidakmelekatan terhadapnya, itulah akhir dari dukkha. Kutipan ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari kebebasan batin kita sendiri. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Apa arti kebebasan batin di era digital saat ini menurut kalian? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Nibbana sebagai akhir dukkha. Akhir tertinggi dari dukkha adalah nibbana. Nibbana bukan tempat, melainkan keadaan batin yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di era teknologi, nibbana dapat didekati dengan cara yang sederhana. Misalnya, menggunakan teknologi secara sadar, bijaksana, dan tidak berlebihan dalam menggunakan gawai. Lalu bagaimana lepas dari kemelekatan? Kemelekatan pada gadget, pada game, pada media sosial sering menjadi sumber dukkha, bahkan menjadi sebab utama dari dukkha di kehidupan sekarang. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, muncul kecewa, marah, dan iri hati. Dukkha nirodha mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi tanpa terikat. Nah, sekarang coba refleksi jujur untuk diri kita sendiri. Apakah kalian mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kalian? Coba jawab dengan jujur. Peran kesadaran. Kesadaran atau sati membantu kita mengenali keinginan sebelum berubah menjadi penderitaan. Dengan kesadaran,
kita akan mampu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Tidak langsung menuruti keinginan yang muncul. Menghindari kecanduan dan emosi negatif. Kesadaran inilah pintu awal menuju akhir duka. Bagaimana dengan contoh kehidupan sehari-hari? Bayangkan jika seorang murid seperti kalian mengunggah foto, tetapi unggahannya sepi dari respon. Tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Tetapi ia tidak panik, tidak marah, dan tidak minder. Ia tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya. Nah, murid tersebut telah mempraktikkan pelepasan. Ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada validasi di dunia digital. Nah, sekarang coba jawab. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti itu? Kalau belum, harus berlatih lagi ya. Sekarang kita bahas dukkha nirodha dan jalan mulia berunsur 8. Akhir duka tidak terjadi secara instan. Buddha menunjukkan jalan mulia berunsur 8 sebagai cara mencapainya. Melalui pandangan benar, keinginan yang benar, ucapan yang benar, dan tindakan benar, penderitaan berangsur-angsur berkurang. Misalnya, pandangan benar. Kebahagiaan bukan dari likes dan komentar di media sosial. Niat yang benar, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Ucapan yang benar, menghindari ujaran kebencian. Tindakan yang benar, menggunakan gawai dengan etika digital dan juga kejujuran. Nah, itulah bagaimana duka bisa berakhir. Tentu kita harus mempraktikkan dengan meditasi yang lebih intens, kemudian berlatih secara terus-menerus agar perjalanan spiritual kita bisa mencapai pada titik akhir duka, yaitu nibbana. Dan itu dibutuhkan kebajikan yang sangat banyak, tidak hanya dalam satu kehidupan, tetapi juga dalam banyak kehidupan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa dukkha dapat diakhiri dengan menghentikan tanha atau keinginan. Akhir duka membawa kebahagiaan batin. Akhir duka adalah nibbana, kebahagiaan abadi. Ajaran Buddha ini sangat relevan di era digital, di era iptek, agar hidup seimbang dan bijaksana. Dan ini adalah renungan terakhir kita. Satu kebiasaan apa yang ingin kalian lepaskan dari hidup kalian supaya lebih damai? Ayo, apa? Menurut kalian, apakah nibbana bisa dicapai dalam kehidupan sekarang? Coba kalian searching, cari tahu jawabannya. Nibbana ada berapa jenis? Ada 2 kan? Nah, salah satu nibbana yang bisa dicapai dalam kehidupan sekarang, coba kalian jelaskan di kolom komentar. Apakah itu dan bagaimana cara mencapainya? Apakah kalian ingin terbebas dari segala bentuk penderitaan? Tentu ya, semua orang yang pernah mengalami penderitaan pasti ingin terbebas dari penderitaan. Nah, ketika kalian sudah tahu caranya, sudah tahu apa itu nibbana, maka kita pelan-pelan berusaha mencapai jalan untuk meraih nibbana. Semangat ya! Ya, semoga kita semua mampu melepaskan kemelekatan, menumbuhkan kebijaksanaan dan welas asih, hidup damai di tengah perubahan zaman. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Demikian pembelajaran kita, sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa gunakan LMS belajarbuddha.id untuk membaca materi dan mengerjakan soal kuis. Sampai sata wantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.